Bapak saudara-saudara yang hormati, kajian kita pada sore ini adalah tentang istiqomah. Istiqomah adalah tetap pada pendirian kita, tidak goyang, tidak bolak-balik. Artinya apa? Tetap. Kalau kita sholat berjamaah begitu begini, maka usahakan kita istiqomah. Istiqomah dalam beribadah itu sangat perlu, karena ada orang istiqomahnya itu hanya suatu ketika saja, suatu saat saja. Maka usahakan adanya orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, maka orang istiqomah itu akan tetap dia beribadah kepada Allah. Kita tidak butuh sanjungan dari manusia, tetapi kita butuh adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengatur rezeki, Allah yang memanjangkan umur kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang membagikan rezeki dan sebagainya. Semua itu hanya kita bergantung kepada Allah. Maka orang yang beristiqomah dalam beribadah, maka tentunya dia akan selalu hatinya, pikirannya terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, salah satu orang yang mendapat naungan di akhirat nanti adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang tergantung hatinya pada masjid, di mana pada waktu itu tak ada naungan, tak ada tempat berlindung, matahari satu jengkal dari kepala, maka panasnya sangat luar biasa. Maka salah satu orang yang mendapatkan payung dari Allah, yaitu orang yang selalu terpaut hatinya dengan masjid. Terpaut dengan masjid itu maksudnya apa? Kalau tidak dia sholat di masjid ini, maka dia rasanya merasa berdosa. Itu perasaan dan pikirannya seperti itu. Tetapi ketika tidak datang ke masjid, dia merasa biasa-biasa saja, bahkan satu kali, dua kali, tiga kali, sementara dia ada waktu dan kesehatan, maka itu artinya apa? Hatinya sudah tidak terpaut dengan masjid. Maka orang yang terpaut hatinya dengan masjid bukan saja sholat-sholat fardu saja, maka kejarlah sholat-sholat sunat yang mengiringi sunnatul mu'addadah, sunat yang dibuatkan, yaitu sholat sunat rawatib. Makanya waktu subuh itu usahakan kita sholat sunat. Kalau seandainya cepat iqamah di sini, boleh sholat di luar, karena kita mengikuti aturan yang sudah dibuat. Maka sholat sunat, walaupun orang sudah kagak, kita masih satu kata apa-apa. Yang kita sholat sunat qobliyah subuh itu adalah besar pahalanya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isi. Kalau kita bayangkan berapa banyak isi dunia ini, beserta isinya lebih baik sholat sunat dua rakaat qobliyah subuh itu daripada dunia beserta isinya. Maka kejarlah sholat sunat itu. Kalau seandainya Rasulullah, makanya kalau Rasulullah, kalau dia mendengar ketika waktu sholat, Rasulullah itu dengar suara pintu mau dibuka, artinya ada orang yang baru datang. Maka Rasulullah itu kalau seandainya sedang rukuknya itu dilamakan, supaya jemaah yang baru datang itu dapat ikut rakaat pertama. Betul Rasulullah memperhatikan tentang masalah jemaah. Itu saja dapat disampaikan, dengan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.